Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Raditya Panji Habibi. Dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas tentang 5 misteri yang sulit dijelaskan versi GTA San Andreas Part 2. Sebelumnya kalian bisa melihat di channel gue mengenai 5 misteri yang sulit dijelaskan part 1-nya. Dan di channel ini gue akan membahas 5 misteri yang sulit dijelaskan part 2-nya. Baik, kita mulai dari nomor 5 terlebih dahulu. Mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang misteri yang satu ini. Akan tetapi di channel ini gue mengingatkan kembali tentang misteri ini. Siapa tahu ada yang belum melihatnya. Baik, jika kalian bingung lokasinya itu berada di mana, lokasinya itu berada di Flint County, tepatnya itu berada di sini. Di sini kalian akan melihat seorang fotografer yang sedang memotret pemandangan. Ketika dia memotret foto 2 sampai 3 kali mungkin ya, atau 4 kali bisa juga lebih gitu moto pemandangannya. Ya kita liatin aja dulu nanti apa yang terjadi. Dan setelah dia foto, maksudnya foto pemandangan, dia itu langsung nyeburin diri kayak begini. Inilah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Gue juga nggak tahu untuk mengenai masalah ini. Cuman kebanyakan kalau kata orang-orang sih ini tuh hanya kesalahan saja waktu Rockstar membuat game ini. Cuman gue nggak tahu itu benar atau mungkin ada alasan lain. Ya memang faktanya begitu, atau bisa dibilang ya pendapat yang baru ada ya seperti itu aja. Baik, kita langsung masuk aja ke nomor 4. Di urutan keempat yaitu terdapat Cluckin' Bell yang tutup tengah malam. Mungkin juga sama seperti yang tadi, sudah banyak yang mengetahui tentang misteri yang satu ini. Bagi yang belum tahu lokasinya itu berada di mana, lokasinya itu berada di perbatasan antara Fort Carson dengan Bond County. Tepatnya itu berada di sini. Jadi yang unik dari Cluckin' Bell ini adalah hanya satu-satunya restoran atau Cluckin' Bell ini yang tutup tengah malam. Tepatnya itu jam 12 malam. Karena kalian tahu sendiri restoran-restoran yang ada di game ini tuh buka 24 jam semuanya. Tapi tidak dengan Cluckin' Bell yang satu ini. Sudah tengah malam, kita lihat apakah Cluckin' Bell ini tutup jam 12 malam atau tidak. Yap, kalian bisa melihatnya sendiri, terbukti bahwa memang benar tutup tengah malam. Ini pun menjadi pertanyaan kenapa hanya Cluckin' Bell ini yang bisa tutup sama seperti di restoran dunia nyata. Banyak rumor yang bilang kalau Cluckin' Bell ini tutup tengah malam dikarenakan daerah sekitar sini sering terjadi kasus kriminalitas. Cuman gue sendiri nggak tahu benar apa enggaknya. Baik, langsung saja kita masuk ke nomor 3. Baik, selanjutnya di urutan ketiga yaitu Body Bags. Lokasinya berada di El Castillo del Diablo. Tepatnya itu berada di sini. Di sini kalian akan melihat 6 kantong berwarna hitam yang bukan lain itu adalah sebuah mayat. Sudah banyak bukti mengenai misteri yang satu ini, belum lagi ditambah terdapat mobil Bobcat yang mungkin digunakan untuk membawa kantung mayat tersebut ke lubang ini. Pertanyaan pertama, siapa orang yang ada di kantong mayat ini? Apakah mereka adalah orang-orang penting yang berada di seri GTA San Andreas? Pertanyaan kedua, siapa orang yang membunuh atau dalang di balik misteri Body Bags ini? Baik, kita akan langsung bahas. Baik, singkat jawaban, ternyata Body Bags ini ada hubungannya dengan stasiun radio yaitu Keros. Jika kalian mendengarkan lagu Keros pada kendaraan kalian, di setiap akhir lagunya kalian akan mendengar ada suara perempuan yang sedang curhat mengenai hidupnya. Baik, singkat cerita, perempuan ini curhat bahwa dia mempunyai 6 suami. Yang kedua, dia membunuh 6 suaminya karena dia itu stres.
Yang ketiga, dia mengantarkan 6 jenazah suaminya dan menaruhnya di sebuah lubang. Lalu yang keempat, dia mengantarkan 6 jenazah suaminya dengan menggunakan sebuah truk. Dan yang kelima, dia menaruh 6 jenazah suaminya di daerah Bonkonte. Body bags ini memiliki persamaan dengan kisah perempuan pengisi suara di radio Keros. Jadi kemungkinan besar ini adalah jawaban yang paling tepat mengenai misteri body bags ini. Ya, meskipun begitu terdengar seram juga ya didengarnya. Baik, langsung saja kita masuk ke nomor 2. Baik, di urutan kedua yaitu Zombotek. Banyak sang player yang belum mengetahui lokasinya. Lokasinya itu berada di downtown, tepatnya itu di kota San Fierro. Di tempatnya itu ada di sini. Ya, jadi rumornya Zombotek ini adalah sebuah tempat penelitian zombie. Jelas sang player banyak yang menentang rumor tersebut karena mereka pun tidak dapat melihat sebuah zombie yang berada di sini. Melainkan yang akan kalian lihat itu adalah orang-orang biasa gitu. Justru menurut gua Zombotek ini adalah sebuah semacam hotel. Namanya saja yang membuat tempat ini seperti tempat zombie gitu. Cuman di sini ya kalian bisa melihat sendiri tidak ada yang namanya zombie, melainkan hanya orang-orang biasa seperti pejalan kaki yang berada di luar sana. Tapi kalau untuk mengenai papan tulis ini kenapa dinamakan Zombotek, gua sendiri pun masih tidak mengetahui alasannya itu apa. Karena inilah yang menjadi pertanyaan terbesar kenapa dinamakan Zombotek. Baik, mending kita langsung masuk ke urutan nomor 1. Oke, baik, selanjutnya menempati urutan pertama yaitu air mancur di padang pasir. Lokasinya itu berada di Tom Legular, tepatnya itu berada di sini. Jadi di sini kalian akan melihat sebuah air mancur dan di sini pun banyak orang yang biasanya itu suka memotret air mancur tersebut. Dan kayaknya sih air mancur ini tuh dibuat bukan karena tanpa sebuah alasan. Pasti ada sejarah di balik air mancur ini. Kalau kita lihat lebih teliti, air mancur ini tuh berbentuk seperti sebuah gunung. Dan juga air yang keluar itu seperti layaknya gunung meletus. Pasti ada sejarah tersembunyi di balik pembuatan air mancur ini. Cuman ya belum ada jawaban mengenai sejarah di balik pembuatan air mancur ini. Tapi gue sendiri yakin air mancur ini tuh mengisahkan pernah terjadi gunung meletus, entah di sekitaran sini ataupun daerah lain. Walaupun ini baru pendapat doang sih ya, tapi kan bisa aja gitu. Belum lagi ditambah dengan tanah yang rusak seperti ini. Ini juga pasti ada maksudnya. Cuman ya seperti yang gue bilang tadi, bahwa air mancur ini tuh seperti mengisahkan gunung meletus, belum lagi ditambah dengan tanah yang retak yang baru tadi gue perlihatkan. Itu masih sulit dijelaskan apa maksud pembuatan air mancur tersebut. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai 5 misteri game GTA San Andreas yang sulit dijelaskan jawabannya part 2. Jika kalian punya pendapat mengenai jawaban di 5 misteri tadi, silakan kalian komen di kolom komentar. Baik, mungkin sampai sini saja pada kesempatan gue di pembahasan channel ini. Gue mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata baik pada awal pembahasan maupun sampai akhir pembahasan. Gue Raditya Panji Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.